Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Episode 13. Mengecup sang istri. Kita mau kemana, Mas? Tanya Winina yang tidak percaya mendengar perkataan suaminya. Keluar negeri. Iya, kita pergi ke Hawaii. Wah, gumam Winina mengungkapkan kekagumannya karena anak pergi keluar negara untuk pertama kalinya. Dia terlihat bingung, campuran antara antusias dan tidak percaya, tapi di sisi lain dia khawatir akan meninggalkan ayahnya. Barang-barang udah diangkut kok sama pelayan, jadi nanti siangan kita tinggal naik pesawat aja. Aku boleh ketemu sama ayah dulu, Mas. Nanti kita ke sana bareng. Oke, ucap Winina kembali fokus pada anak-anak yang sedang memakan jeli. Kemudian Oma yang baru saja turun dari lantai 2 itu memanggil cicit-cicitnya untuk bergegas pulang. Ares, Athena ayo pulang. White, ucap Athena yang mendekat dulu pada Peter. Uncle, sudah buka hadiah dari Thea? Belum, sayang. Nanti setelah Uncle pulang liburan ya. Oke. Thea, Ares, ayo. Teriak Oma lagi. Athena dan Ares tidak lupa memeluk Uncle kesayangan mereka dan melambaikan tangan pada auntie baru mereka. Bye, auntie. Sampai jumpa, ucap Winina. Terima kasih, Oma. Bukannya menjawab ucapan, Oma malah berkata, jangan lupa buat banyak anak. Yang mana membuat Winina terdiam malu, apalagi saat dia ditinggalkan bersama Peter. Mas. Iya, sayang. Awalnya Winina ragu mengatakan hal ini, tapi dia tidak ingin membuat suaminya bangkrut dan kehabisan uang. Apalagi resepsi semalam sungguh besar dan mewah, ditambah sekarang mereka akan keluar negara. Kenapa, sayang? Tanya Peter lagi. Enggak, ucap Winina yang saat ini lebih ingin bertemu dengan ayahnya. Kita ketemu ayah aku sekarang kan, Mas? Iya ayo, udah sarapan. Winina menggeleng. Tadi dibawain sama Eve, tapi belum dimakan. Biar bareng sama Mas. Dan kata-kata itu menohok Peter, membuat pria itu memegang dadanya sambil tersenyum. Yang mana malah membuat Winina khawatir, Mas kenapa? Sakit. Bagian mana yang sakit? Bukannya marah, Peter justru menarik Winina ke dalam pelukannya. Oh istriku sayang, kenapa kau sangat menggemaskan? Sesuai keinginan istrinya, Peter sekarang berada di kamar tempat ayah dan ibu mertuanya. Sebenarnya Peter malas bertemu ibu dan saudara tiri istrinya, tapi dia tidak memiliki pilihan. Wah, kalian akan bulan madu? Tanya Yuri sang saudara tiri dari istrinya. Winina mengangguk, dia menatap suaminya yang sedang berbicara dengan ayahnya. Winina memisahkan diri saat Peter meminta waktu berdua bersama sang ayah mertua. Bolehkan kami ikut? Tanya Risna. Tidak, jawab Winina tanpa ragu. Karena bulan madu hanya untuk orang yang habis menikah bukan? Dasar pelit, ucap Risna. Minta saja pada suamimu untuk mengajak kami. Ibu, aku sangat ingin pergi naik pesawat, rengek Yuri. Risna berdecak. Ayolah, Winina, jangan pelit. Keputusannya bukan padaku, Bu. Ini dari Mas Peter. Inilah alasan Peter malas bertemu dengan dua orang itu, bicaranya saja begitu keras hingga terdengar. Setelah selesai bicara dengan sang ayah mertua, Peter segera memanggil istrinya supaya terhindar dari dua wanita aneh itu. Tapi kenyataannya mereka malah mengikuti. Ayah, ucap Winina saat mendekat. Hati-hati di sana ya, turuti apa perkataan suamimu. Baik, ayah. Suaminya Winina. Panggil Risna. Iya, Bu. Tanya Peter ragu-ragu dan penuh kemalasan. Bolehkah kami ikut? Tanya Risna dengan mata berbinar. Ajak saja kami sekeluarga, kami tidak pernah naik pesawat.
Risna, tegur ayahnya Winina. Maafkan kami, nak. Tidak apa-apa. Lihat, dia bilang tidak apa-apa. Jadi kami boleh ikut? Tanya Risna lagi. Yuri yang antusias memasang wajah tersenyum. Maaf, tapi ini khusus kami berdua. Jika kalian memaksa ikut, aku takut kalian harus menumpang di bagasi. Setelah bertemu dengan ayahnya, kini waktunya Winina bertemu dengan kedua orang tua dari suaminya. Semalam mereka tidak sempat bertemu karena Peter yang membatasi. Dia hanya mengatakan pada Winina kalau dia memiliki ibu tiri yang tidak dia sukai. Terlihat dari wajahnya sekarang yang terlihat malas menuju kamar kedua orang tuanya. Peter mengetuknya di sana, tangannya tidak berhenti menggenggam tangan istrinya. Saat pintu terbuka, ada pelayan di sana. Tuan besar sudah menunggu, Tuan. Peter tidak mengatakan apa-apa, dia hanya masuk begitu saja tanpa mengatakan apapun pada pelayan di sana. Saat masuk, sudah ada sepasang suami istri yang menunggu dengan anak laki-laki di sana. Anak laki-laki itu berlari dan memeluk kaki Peter. Halo, Peter. Dia terlihat semangat, tapi Winina tidak melihat hal yang sama di mata suaminya. Membuat Asrida segera mendekat dan membawa Michael ke belakang. Kemarilah, Michael. Aku ingin bermain sebagai saudaraku. Kemarilah. Panggil Darrell membuat Michael seketika diam. Baru setelah itu Peter bisa duduk, dengan genggaman tangan yang tidak lepas dari istrinya. Maaf atas keributan kecil itu, ucap Darrell pada Winina. Kemarin kita tidak sempat bertemu karena anakku tidak membiarkanmu lepas. Aku adalah Darrell, senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga, Pak, jawab Winina menyalami pria tua itu. Sebelum Winina menatap Asrida, wanita itu lebih dulu berkata, panggil aku Asrida, aku tidak setua itu. Ah baik, ucap Winina yang juga tidak terlalu menyukai wanita itu. Jadi kalian akan pergi? Tanya Darrell. Ya, ke Hawaii, jawab Peter. Ah, tadinya aku ingin kita berempat liburan bersama. Bukannya papa menginginkan cucu. Jadi tidak usah ikut. Darrell mengangguk. Pergilah dan pulang dengan selamat. Kapan papa kembali ke Amerika? Terserah ibumu. Dia bukan ibuku. Michael yang mendengarnya menatap ayahnya. Tidak. Oke, Peter. Kalian boleh pergi. Kapan kalian pulang ke Amerika? Lusa, jawab Asrida. Kami akan kembali lusa. Winina dan Peter berjalan bersama hendak ke lobi di mana mereka bisa bertemu dengan teman-teman Peter di bawah. Tapi langkah suaminya tiba-tiba berhenti, membuat Winina berbalik. Kenapa, Mas? Aku ada yang ketinggalan di kamar. Aku ambilin. Gak perlu, ucap Peter menahan. Kamu turun aja, nanti di sana ada Eve yang menunggu. Di lobi. Iya, jawab Peter, membuat Winina mengangguk paham. Dan saat Winina akan masuk lift, tangannya ditahan oleh Peter. Membuat Winina kembali menoleh. Kenapa, Mas? Kiss dulu. Hah. Kap. Peter mendaratkan kecupan di bibir istrinya, membuat Winina berdehem kemudian berkata, kasih aba-aba dulu bisa kan? Bukannya marah, Peter malah tertawa dan mengusap rambut istrinya. Sana. Setelah pintu lift tertutup, baru Peter kembali ke kamarnya. Dan Winina sendirian dalam lift. Saat keluar dari sana, dia tidak menemukan Eve sama sekali. Membuatnya berinisiatif menelpon sang pelayan pribadi. Panggilan pertama tidak diangkat, membuat Winina kembali menelponnya. Baru di panggilan kedua, Eve mengangkatnya. Halo, Nyonya. Maaf saya sedang di toilet. Aduh ya udah, ucap Winina buru-buru menutup telepon karena takut mendengar suara kentut. Winina berdiri di sana sendirian, sampai Asrida yang juga kebetulan ada di sana mendekat. Halo.
Winina menoleh. Ah, halo, jawabnya datar. Kalian akan berbulan madu. Iya, kupikir kau sudah mendengarnya tadi. Kau tahu, Peter itu pria kaya dan tampan. Pernah berpikir kenapa dia menikahi gadis bodoh dan kampungan sepertimu? Iya, karena dia ingin punya anak denganku. Asrida tertawa tidak percaya. Aku hanya berpikir kau mungkin dimanfaatkan olehnya. Belum juga Winina menjawab, tiba-tiba seseorang datang. Halo, aneh. Apa kau tersesat? Asrida menengok. Siapa kau? Lily Fernandez, jawab Lily membuat Winina ingat siapa wanita itu. Kau ingin tetap berdiri di sini. Urusanmu belum selesai. Mungkin aku bisa membantu. Sialan sekali, gumam Asrida pergi begitu saja. Dan setelah Asrida pergi, Winina dan Lily saling bertatapan. Lily ya. Kau mengenalku. Winina tersenyum. Aku mengenalmu, bisa aku memelukmu. Lily tertawa dan mereka saling mendekap seperti sahabat yang terpisah cukup lama. Kini Winina dan Lily sedang berbincang-bincang di restoran bawah. Yang tadi anak-anak kakak? Tanya Winina dengan wajah polosnya. Pantas sangat cantik dan tampan, kemana mereka sekarang? Bersama Oma, kupikir mereka sedang merengek meminta sesuatu. Astaga Tuhan, aku tidak percaya bertemu kakak di sini, ucap Winina antusias. Dia memang selalu antusias pada sesuatu yang sangat dia sukai. Dan Lily adalah orang yang berbekas di ingatan Winina, bagaimana perempuan itu begitu baik padanya. Winina adalah orang yang sangat teliti dalam mengingat, termasuk tindakan orang-orang di sekitarnya. Kita adalah keluarga, kita punya oma yang sama. Kenapa kakak tidak menemuiku sebelumnya? Maksudku, tidak ikut bersama oma. Lihat perutku yang buncit dan dua anak yang selalu membuat keributan. Winina tertawa, dia mengusap perut Lily. Halo bayi kecil. Lily tersenyum melihat wajah Winina yang bersinar. Kau ingin segera hamil? Kakak punya cara. Lily menaikkan alisnya. Ya, dengan sering bersama suami di atas kasur. Sontak saja itu membuat Winina terkekeh kosong, bingung dengan respon yang harus dikeluarkannya. Membuat Lily gemas dan tertawa. Berencana punya berapa anak? Nah, entahlah, aku hanya mengikuti keinginan suami. Aku pikir Peter ingin punya banyak anak. Winina mengangguk. Aku akan melakukan yang terbaik. Dan Lily tahu, perempuan di depannya pasti belum tahu tentang hubungan Peter dan Asrida sebelumnya. Dan Lily tahu ini bukan urusannya, tapi dia ingin Winina tetap bersama Peter mengingat Winina adalah perempuan yang baik. Jadi, Lily menggenggam tangan Winina. Nah, iya, Kak. Percaya dengan Peter apapun yang terjadi, oke. Dia sangat mencintaimu. Winina tertawa seolah tidak percaya. Aku serius, nah. Peter sangat mencintaimu, jadi hanya percaya padanya saja oke. Tidak dengan ibu tirinya. Ah, ucap Winina paham, dia mengangguk. Tenang, Kak. Aku tidak akan mudah terpengaruh, banyak yang telah dilakukan Mas Peter, aku tidak akan mudah percaya pada omong kosong begitu saja. Lily tersenyum senang. Dan saat mereka sedang berbincang, tiga orang pria datang yang tidak lain adalah Peter, David dan Luke. Sayang, aku mencarimu, ucap Peter. Dan berakhirlah mereka berlima berbincang bersama. Hanya Luke yang tidak mendapatkan pasangan, membuat David mengerjainya dengan kalimat, ingin aku sewakan pelayan di sini. Kini mereka berdua dalam perjalanan menuju ke bandara. Tangan Peter tidak lepas dari menggenggam tangan istrinya saat sambil mengemudi. Mas, nyetirnya pakai dua tangan. Aku parkir satu tangan aja. Tapi bahaya, ucap Winina berusaha melepaskan tangannya. Dan saat berhasil, Peter merengek. Sayang, ucapnya tidak suka.
Nanti bisa pegangan lagi. Kapan? Jika sudah tidak menyetir lagi. Peter mengerucutkan mulutnya agak kesal. Di pesawat oke. Nanti siapa yang nyetir pesawat? Paham dengan maksud Winina membuat Peter tertawa. Aku emang bisa nyetir pesawat, tapi kayaknya lebih asyik kalau berduaan sama kamu. Bukan Mas berarti yang nyetir. Bukanlah. Jadi kita aman bisa berduaan. Winina terdiam membayangkan dirinya di dalam pesawat seperti yang pernah dia lihat dalam televisi. Dalam ingatannya ada banyak orang di sana, jadi tidak mungkin bisa berduaan dan bermesraan. Saat sampai di bandara pribadi, Winina dan Peter turun. Di sana sudah ada Hans yang menunggu. Selamat pagi, Tuan, Nyonya, sapa Hans. Halo, Hans, bereskan semuanya. Baik, Tuan. Winina menatap sekeliling, tidak ada banyak orang di sini. Dan saat suaminya menggenggam tangan kemudian membawanya masuk, Winina sedikit terkejut. Matanya membesar, tapi raut wajahnya tetap datar. Penumpangnya kita berdua aja, Mas. Ya iyalah. Apa yang ada dalam pikiranmu, sayang? Aku pikir nanti banyak orang di sini. Kalau banyak orang mana bisa kita bermesraan di sini? Winina mengangguk-angguk paham. Katanya Mas mau cepat punya anak, mau dimulai sekarang. Peter terbelalak mendengar pertanyaan itu. Winina sayang, cara kerjanya bukan seperti itu. Bukan main sekali langsung jadi. Lanjut ke episode 14.